mengembangkan usaha ini pengennya kapasitas produksi saya nambah gitu kan. Otomatis kan modalnya kan lebih banyak lagi tuh. Betul. Nah, kalau udah modalnya banyak lagi kan bingung nih mau cari kemana ini kan. Nah, setelah itu saya mikirnya kalau bisa nggak usah utang di bank deh gitu kan. Oke, jumpa lagi di TDA TV. Saat ini kita ada Mbak Dia dari Dia Cookies ya. Ini nanti mungkin lebih kenalan lebih dalam. Enaknya jadi wawancara ini yang seperti ini kalau narsumnya itu yang punya jajan gitu. Jangannya nggak punya jajan. Kalau cuman modalnya jasa gitu cuman bisa ngomong aja nih. Kalau saya ada produk kayak gini ya. Kita kenalan dulu. Silakan Mbak Dia, kenalan dulu. Dari namanya siapa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Arfianti, saya pemilik dari Dia Cookies. Dia Cookies. Ya. Dari TDA? Iya, dari TDA. Dari TDA mana daerahnya? Surabaya. Dari TDA Surabaya. Sudah gabung TDA berapa lama? Sekitar 2-3 tahun ya. 2-3 tahun yang lalu. Iya, 2017 mungkin ya, 16-17an ya. Bisnisnya sekarang ini aja. Iya. Ini kita apa ini? memang fokusnya di kue kering. Di kue kering. Iya. Sudah berapa lama sebenarnya? Sebenarnya udah lama sih, dari tahun 2001 udah. Dari tahun 2001. Iya. Terus kemudian Dari tahun 2001 itu kan antara 2001 dan 2010 itu kan masih belum fokus. masih belum fokus. Karena suami saya masih kerja, jadi Masih ini kerja. cuma senang-senang. Tapi setelah ini jadi sumber pendapatan keluarga, akhirnya kita fokus betul gitu di sini. Apalagi setelah saya ikut TDA, saya betul-betul akhirnya lebih berbenah-benah gitu, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditambahi, mana harus yang dibenah-benahin gitu. Banyak ya berarti manfaat dari ikut TDA ya? Banyak banget. Apa aja misalnya dulu bagaimana, terus kemudian dari TDA akhirnya bisa berubah, itu apa aja? Dulu ya itu tadi yang saya mengerjakan semuanya sendiri, Mas. Mengerjakan semua sendiri, Superman, Superwoman. Ya, semuanya mengerjakan sendiri. Mulai dari Jadi produksi. suaminya nggak ngerjain nih, nggak ngapa-ngapain nih suaminya ya? Suami Oke. saya bagian ngover. Oh, bagian ngobrol. Maksudnya mengerjakan sendiri, saya tuh jadi CS sendiri, nulis pembukuannya sendiri, walaupun kadang ya nggak ditulis, kadang kan namanya juga mengerjakan sendiri. Kadang ada yang lupa gitu kan. Akhirnya setelah saya ikut TDA itu mindset saya berubah. Saya berani ngambil tim, berani mempekerjakan admin setelah saya ikut di TDA. Setelah ikut TDA, oke. Iya. Sebelumnya sendiri semua itu tadi Iya, ya? semuanya sendiri. Oh, ini saya pernah ada teman curhat gitu kan. Kenapa kok bikinnya sedikit dia? Dia bilang susah modalnya susah. Terus kemudian dia pengen misalnya dapat modal itu juga susah lah. Mbak Dia sendiri gimana solusi masalah modal ini? Saya sih modal awal dulu ya. Pertama kali banget itu 500.000. 500.000. Tahun 2001 dulu. Iya. Di oven sama beberapa bahan. Setelah itu kan tahun sekitar 2017 itu saya pengen mengembangkan usaha ini, pengennya kapasitas produksi saya nambah gitu kan. Otomatis kan modalnya kan lebih banyak lagi tuh. Betul. Nah, kalau udah modalnya banyak lagi kan bingung nih mau cari kemana ini kan. Nah, setelah itu saya mikirnya kalau bisa nggak usah utang di bank deh gitu kan. Cari uangnya kemana nih. Terus akhirnya saya lihat-lihat tuh catatan reseller saya. Ternyata mereka tuh kan penjualannya banyak tuh, Mas. Penjualannya banyak ya? Nah, penjualannya banyak. Terus akhirnya saya tawarkan kepada mereka, mau nggak ngasih deposit? Ini loh belanjanya tuh kemarin sekian ribu gitu kan. Kalau Sekian ribu itu maksud sekian ribu? Toples. Ya, sekian ribu Ribuan toples. Nah, itu saya cuma kasih diskonnya kan 5.000 pada saat itu. Terus aku tawarin kalau saya tambahin diskonnya jadi 10.000, tapi kasih aku deposit 30 juta mau nggak gitu. Ternyata reseller itu mau gitu. 30 juta itu ya, tadi ya? 30 juta. Dan saat itu saya dapat 7 orang yang mau deposit 30 juta. Berarti dapat 210 juta. Iya, alhamdulillah. Itu untuk modal itu tadi Untuk ya? modal peak season. Peak season Iya, ya? menjelang lebaran. Karena memang kita butuh modal gedenya pada saat itu. Kenapa Mas. emang apa kesulitannya kok di peak season itu? Ya karena kan otomatis orang butuh kue kering ya. Iya, biasanya Otomatis itu. penjualan kita meningkat drastis pada saat itu. Gitu. Memang
berapa banyak penjualan dari reseller tuh sampai berapa banyak? Satu orang itu Dari tujuh itulah, dari tujuh itu. sebelum mereka berdeposit ya. Sebelum deposit. mereka saya kan lihat catatan mereka tuh. Itu ada yang 700, ada yang 800 gitu kan. Ada yang 900, ada yang 1000. Jadi kan saya kalkulasikan kalau ini dijadikan uang kan sekitar 30 jutaan. Sekitar 30 juta. Jadi saya tawarkan angka itu gitu kepada mereka. Padahal pada kenyataannya akhirnya mereka belanjanya malah lebih dari itu. Setelah deposit itu? Iya. Berapa banyak itu? Satu orang itu ada yang sampai 4.000. 4.000? Ada yang sampai 1.500 gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu produksinya berarti Mbak Dia sebulan ketika peak season gitu kok? 3-4 bulan sebelum lebaran kita sudah mulai produksi. Makanya kan depositnya harus dibayar di awal karena kita modalnya untuk itu. Belasan ribu sampai lebih dari 20.000 toples gitu bisa-bisa. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi tadi sistemnya kalau misalnya modal itu kalau misalnya nggak mau ke bank karena mungkin nggak nyaman ya ada apa namanya ya nggak nyaman lah misalnya di bank, kemudian mungkin nggak punya apa namanya istilahnya dipercaya sama bank dan sebagainya. Nah Mbak Dia ini menggunakan modal dari reseller tadi itu ya, Iya. sekitar 30 juta Per kemudian orang. kemudian langsung mendapatkan diskon 7 orang mendapatkan orang ya? diskonnya 10.000. 10.000 per toples. Iya. Kemudian sistemnya selain itu apa aja? Jadi mereka itu kan depositnya kepada saya kan 4 bulan sebelum lebaran tuh 4 bulan Mas. sebelum lebaran. Nah, secara otomatis ketika mereka sudah memberi saya deposit, langsung walaupun beli 1, beli 2 pun, ambil 1 atau ambil 2 pun, otomatis mereka langsung dapat diskonnya 10.000. Itu. Jadi mungkin mempermudah mereka ya. Jadi mereka jualan tinggal potong deposit aja kepada saya gitu. Dan malah itu setelah mereka deposit penjualannya mereka juga berkali-kali Iya, lipat ya. betul. Karena mereka merasa saya harus jualan supaya uangnya bisa muter terus gitu kayaknya Iya. gitu. Itu sih yang terjadi. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung sama deposit, bingung sama permodalan, sebenarnya kalau sudah dipercaya sama reseller seperti Mbak Dia, itu bisa menggunakan sistem deposit seperti itu. Toh kita misalnya punya Gojek atau OVO juga sebenarnya deposit ya. Iya, sama aja. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau Karena disampaikan? mungkin mereka sudah punya pasar ya. Sudah Intinya punya itu pasar. reseller saya itu mereka udah punya pasar, makanya mereka berani memberikan deposit itu tadi. Dan mereka tahu bahwa produk ini mudah dijual karena mereka sudah kenal dengan pelanggannya sendiri. Itu sih Mas. Ya, itu yang kelebihan dari resellernya tadi itu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dia. Jadi Sama-sama. kalau misalnya mau tanya, nggak apa-apa nanti di YouTube itu kan ada chatnya ya, boleh tanya ke Mbak Dia. Nanti ada admin yang mungkin bisa jawab atau nanti Mbak Dianya sendiri yang bisa jawab. Oke, terima kasih Mbak Dia. Sama-sama. Semoga sukses. Amin. Kolaborasi untuk negeri.